Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rita Susanti. Saya perwakilan dari kelas 12 TKJ 2 dalam perlombaan Hosana Student Competition di bidang sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Perlu kita ketahui, jauh sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, sudah ada orang-orang yang singgah ke Nusantara terlebih dahulu. Mereka adalah para pedagang yang berasal dari India. Sejak awal abad 1 Masehi, negara Indonesia mulai menjalin hubungan perdagangan dengan negara lain. Hal ini bisa terjadi karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis, dan di mana pada awalnya pelayaran hanya digunakan untuk jalur lalu lintas antar pulau. Namun, lama-kelamaan hal tersebut mendorong adanya aktivitas perdagangan. Indonesia adalah negara yang paling strategis untuk menjalin hubungan perdagangan dengan negara India. Hal tersebut dikarenakan wilayah Indonesia berada pada bagian timur India dan didukung dengan adanya angin musim yang berubah setiap 6 bulan sekali. Melalui jalur perdagangan ini, mulailah berkembang kebudayaan dan keagamaan Hindu-Buddha di masyarakat Nusantara. Karena sebagian besar para pedagang yang berasal dari India menganut agama Hindu dan Buddha. Saat mereka berdagang, mereka langsung berinteraksi dengan masyarakat Nusantara mengenai kebudayaan dan agama Hindu-Buddha. Kedua agama tersebut dengan mudah diterima oleh masyarakat Nusantara karena adanya persamaan kepercayaan, yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian muncullah berbagai pendapat mengenai sejarah masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Pendapat yang pertama yaitu masyarakat Nusantara sendiri yang berperan pasif dalam penyebarannya, yang artinya masyarakat Nusantara mempelajari ajaran Hindu-Buddha dari masyarakat India yang datang ke Nusantara. Dalam pendapat ini terdapat 3 teori. Yang pertama, teori Brahma yang dikemukakan oleh Van Leeuwen. Teori Brahma menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara dilakukan oleh para kaum Brahma atau golongan pemuka agama yang berasal dari India, yang diundang ke Nusantara untuk menyebarkan agama. Teori ini dilandaskan pada peninggalan prasasti-prasasti yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, di mana pada zaman dahulu yang menguasai aksara dan bahasa hanyalah golongan Brahma. Yang kedua yaitu teori Vaishya yang dikemukakan oleh N.C. Krom. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara dilakukan oleh para Vaishya atau para pedagang yang berdagang di Nusantara. Karena pada zaman dahulu mereka melalui jalur lintas laut dan masih ketergantungan pada angin. Saat mereka menetap di Nusantara, mereka mulai berdakwah dan menyampaikan ajaran Hindu-Buddha kepada masyarakat lokal. Yang ketiga yaitu teori kesatria yang dikemukakan oleh C.C. Brick Mukherjee dan J.L. Moynes. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara dilakukan oleh para kesatria, yang dimana pada zaman dahulu terjadi perang saudara sehingga para raja-raja bersembunyi di Nusantara dan membangun kerajaan di Nusantara. Setelah itu mereka mulai mengajarkan ajaran agama Hindu dan Buddha kepada masyarakat lokal. Pendapat yang kedua yaitu masyarakat Nusantara sendiri yang berperan aktif dalam penyebarannya. Dalam pendapat ini terdapat 2 teori. Yang pertama yaitu teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh F.D.K. Bosch. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara memanglah peran aktif dari masyarakat Nusantara itu sendiri. Tetapi untuk pertama kalinya, ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh golongan pemuka agama yang berasal dari India. Kemudian terdapat ketertarikan dari masyarakat Nusantara untuk mempelajarinya dari negara langsung, yaitu di India. Mereka berangkat dan menimba ilmu di sana. Sepulang dari sana mereka
menyebarkan apa yang mereka peroleh dari sana. Yang kedua yaitu teori sudra yang dikemukakan oleh Van Weber. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara dilakukan oleh Buddha imigran yang datang ke Nusantara. Dari kelima teori tersebut, teori Brahmala yang paling kuat karena disertai bukti-bukti yang jelas. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah singkat masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.